Duh bersinar dalam jiwa raga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yati Resmiati, Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Parongpong. Saya akan menyampaikan tentang review buku non-fiksi. Buku ini judulnya Intisari Tata Bahasa Indonesia, karangan Abdullah Hambari, jumlah halaman 216 halaman, dan penerbitnya Jatnika Bandung. Alasan memilih judul buku ini karena buku Intisari Tata Bahasa ini syarat dengan ilmu pengetahuan tentang kaidah-kaidah atau aturan-aturan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Materi yang disampaikannya mudah dipelajari, mudah dipahami, serta lengkap dengan contoh-contoh. Selain itu, diksi atau pilihan kata serta kalimat-kalimatnya yang digunakan sesuai dengan tingkat kepahaman peserta didik. Sekalipun buku ini cetakan lama, namun tetap up to date, tidak ketinggalan zaman, mengikuti perkembangan zaman walaupun kurikulumnya berubah-ubah. Adapun isi buku ini, buku tata bahasa ini secara garis besar terdiri atas 15 bab, 216 halaman, berisi bab 1 membahas tentang sejarah bahasa Indonesia serta perkembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Bab 2 menjelaskan tentang bentuk-bentuk bahasa, makna bahasa, dan fungsi bahasa. Bab 3 menjelaskan mengenai penggunaan tanda-tanda baca. Bab 4 menjelaskan tentang fonologi, yaitu ilmu yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa, misalnya vokal, konsonan, diftong, dan vokal rangkap. Bab 5 menjelaskan tentang frase, yaitu kelompok kata. Bab 6 menjelaskan tentang morfologi, yaitu pembentukan kata, baik kata berimbuhan, kata ulang, dan kata majemuk. Bab 7 selanjutnya berisi tentang kata berimbuhan beserta artinya. Bab ke-8 jabatan kata dan dalam kalimat, baik subjek, predikat, objek, atau keterangan. Lalu bab 9 penggunaan partikel, partikel lah, partikel kah, tah, dan pun. Bab 10 yaitu jenis kata dan pembentukannya, baik kata benda, kata kerja, kata sifat, dan kata keterangan. Bab 11 membahas tentang proses pembentukan kalimat, kalimat perintah, kalimat tanya, kalimat langsung, kalimat tidak langsung, dan kalimat elipsis. Bab 12 membahas tentang kalimat majemuk setara, kalimat majemuk bertingkat, dan kalimat majemuk campuran. Bab 13 menjelaskan tentang proses pembentukan paragraf dan macam-macam paragraf. Bab 14 menjelaskan tentang semantik, yaitu ilmu yang mempelajari tentang makna kata. Lalu bab 15 membahas tentang perbendaharaan kata dan pembentukannya. Dan buku ini disertai dengan latihan-latihan setiap bab. Jika guru bahasa Indonesia mempelajari buku ini, insya Allah akan pintar memahami bahasa Indonesia secara baik dan benar. Apa hikmah dari buku Intisari Tata Bahasa ini? Yang pertama, dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan referensi bagi guru bahasa Indonesia khususnya, dan guru-guru bahasa atau bidang studi lain yang ingin memahami, yang ingin mempelajari kaidah-kaidah bahasa Indonesia secara baik dan benar, sehingga nanti diharapkan dapat meningkatkan pemahaman bahasa Indonesia yang baik sesuai dengan aturan-aturan bahasa. Yang kedua, dapat memperkaya pengetahuan
wawasan keilmuan bahasa Indonesia dan tata bahasanya. Utamanya para pendidik bahasa Indonesia diharapkan dapat mempelajari buku ini agar dapat mengajarkan bahasa Indonesia secara baik. Dan ketiga, dapat dijadikan sebagai buku rujukan atau referensi sebagai buku pendamping buku paket bahasa Indonesia SMP. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.